Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini tepat pada tanggal 13 dan ada keramaian-keramaian di sosial media. Nyata keramaian apakah itu? Kemarin pada hari Ahad tanggal 12 September 2020 ada suatu kejadian yang cukup mencengangkan dan cukup menghebohkan ya. Dan beberapa orang menganggapnya sebagai ini adalah sebuah persekusi secara fisik atau serangan secara fisik, sudah pasti ya, karena kita sudah perhatikan sekali bahwa ini adalah sebuah kekerasan yang dilakukan. Apakah itu faktor sengaja atau tidak sengaja? Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Dan kebanyakan berpendapat atau beropini bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan atau direncanakan. Dilakukan oleh seorang pemuda yang menikam salah satu ulama kita, yakni Syekh Ali Jaber, ketika beliau tengah melakukan tausiah ataupun mengisi acara di salah satu tempat di daerah Lampung. Nyata beliau ketika lagi menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramah melalui acara tersebut, nyata tiba-tiba di tengah acara tersebut ada seseorang pemuda yang kelihatannya good looking, keren, bagus, ganteng, cakep kelihatannya, dan dia tiba-tiba naik ke atas panggung lalu menikam Syekh Ali Jaber. Untungnya kata beliau, alhamdulillah beliau masih bisa menepisnya gitu loh, dengan beliau menaikkan tangannya sehingga yang terkena adalah bahunya beliau. Tadinya hampir terkena tubuhnya beliau, tapi beliau karena Allah, karena keren sekali sigapnya beliau, tiba-tiba beliau menahannya dengan sigap sehingga terkena lengannya saja, dan ternyata lengan beliau di bahunya itu di sebelah sini kanan nyata robek dan muncullah darah segar dari tangan beliau. Ini adalah sebuah faktor yang dilakukan oleh siapa? Tentu saja ada oknum di balik ini semua. Nggak mungkin juga ini dilakukan tanpa ada ketidaksadaran, nggak mungkin. Namun nyata ketika ini ramai di sosial media, diberitakan banyak sekali informasinya sampai kepada teman-teman semuanya, mungkin teman-teman juga mendapatkan informasinya ya, dan bahkan video dari penikaman itu viral gitu loh dari berbagai angle, dan itu kelihatan jelas bagaimana ketika beliau ditusuk. Banyak beropini mungkin nanti ketika ulama yang dipersekusi, ulama yang diserang secara fisik, pasti yang menjadi pelakunya adalah orang gila. Apakah benar orang gila yang melakukan ini? Tentu saja ini bukanlah orang gila. Teman-teman bisa lihat di sosmed dia kelihatan ganteng, kelihatan good looking, bahkan salah satu jamaah ataupun dapat kabar gitu loh, sebelum kejadian dia makan bakso dulu di satu tempat, dan ketika selesai dari penikaman itu nyata ada kabar tukang bakso itu nanya sama anaknya, normal-normal aja dia jawab, dia sehat-sehat aja akalnya, dan responsifnya juga bagus. Bahkan di sosial medianya sendiri, di Instagramnya itu bagus banget, dia kelihatan juga nggak orang, bahkan dia foto, salah satu foto dia lagi menggunakan laptop gitu loh. Dan itu orang gila emang iya bisa menggunakan laptop? Kan nggak mungkin gitu loh. Ini adalah jejak digital. Umat masyarakat tidak lagi bodoh gitu loh. Semua sudah dicerdaskan dengan media sosial, semua dicerdaskan lagi dengan gadget yang ada, dengan perangkat-perangkat cerdas yang ada, sehingga umat ini sudah tersadarkan, umat ini sudah cerdas. Ketika ada salah satu angle kejadian, mereka menafsirkannya melalui jejak digital gitu loh, dan itu jelas gitu. Dan kita berharap sekali anak muda ini bisa diberikan sanksi yang pantas gitu loh. Ini cukup ditanggapi baik seharusnya, sehingga responsif para pihak berwajib ini baik merespon. Namun itu tadi di awal tadi saya sebutkan, apakah emang benar anak ini orang gila? Dan bahkan beropini banyak netizen di sosial media, mungkin nantinya ketika berita ini tersampaikan besok,
viral yang diinformasikan adalah orang ini adalah orang gila. Dan ternyata ketika saya cek benar adanya, pihak berwajib menyatakan bahwa orang ini sudah mengalami gangguan jiwa ataupun akalnya sudah tidak sehat selama 4 tahun belakangan. Hah? Selama 4 tahun belakangan? Bahkan di jejak digital sendiri, di sosial media dia kelihatan ganteng, sehat, pandai sepertinya. Kenapa dikatakan akalnya kurang sehat selama 4 tahun belakangan? Bahkan ketika ditanya sama salah satu tukang bakso sebelum dia melakukan kejadiannya, dia sehat-sehat aja, jawabnya responnya bagus kok. Tentunya kita berharap pihak berwajib bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya gitu loh. Kita berharap semoga ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Oke teman-teman semuanya, informasi ini cukup inspiratif, informasi ini cukup informatif. Semoga bermanfaat.